guys, di sini saya untuk tugas knowledge management dari Serprodi. Jadi saya akan menginterview salah satu ketua UKM Kampus Activity Unit dari Untan FEB, yaitu International Student Committee, langsung dengan ketua umumnya. Di sini saya bersama Kak Dian. Oke, halo Kak. Oh, halo. Halo. Perkenalan dulu sih. Boleh. Oke, perkenalkan nama aku Jihan Zaskia Rizky Syarudin. Aku dari Akuntansi Internasional 23 sebagai Chairwoman of ISC. Oke. Nah Kak, langsung saja kita ya. Oke. Pertanyaan pertama ini, apa sih nama organisasi yang Kakak pimpin dan berada di bawah fakultas atau unit mana? Oke, jadi nama UKM aku itu International Student Committee, itu under Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, dapatkah Anda menjelaskan secara singkat apa itu International Student Committee atau ISC dan tujuan dibentuknya organisasi ini? Oke, jadi ISC sendiri dibentuk untuk menaungi teman-teman mahasiswa internasional mengembangkan soft skills maupun hard skills melalui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Oke, lanjut. Apa fokus utama kegiatan ISC di lingkungan kampus? Oh, baik, kalau untuk fokus utama kami itu tetap ke pengembangan soft skills dan hard skills dari teman-teman mahasiswa intern. Soft skill dan hard skill ya Kak? Ya. Skill, I see. Oke, untuk selanjutnya, program atau kegiatan apa saja yang biasa dilaksanakan ISC dalam satu tahun akademik? Program besarnya apa aja? Satu tahun akademik di Ya. semua eventnya. Ya, yang besar itu yang pertama ada welcoming freshmen, itu Oke. acara yang menyambut mahasiswa baru kelas internasional. Kemudian yang besar juga ada IC Expo, itu memperkenalkan international class kepada publik. Jadi pihak publik itu datang ke kami. Kita juga ada program yang giliran kami datang ke SMA pihak eksternal, itu ada Ghost to School, ya ISC Ghost to School. Kemudian ada acara rangkaian penutup kami yaitu Volta IC Epilog. Jadi mungkin itu beberapa dari event besar kami. Oke, Volta IC Epilog ini tadi nih dalam hal apa itu Kak kegiatannya? Nah, jadi kegiatannya sendiri itu ada lomba yang diselenggarakan buat teman-teman IC, dan juga ada event yang bisa dibilang membantu UMKM kecil, ya mendorong ini deh, kayak mempromosikan mereka dengan memberikan mereka lapak untuk berjualan dan memperkenalkan ke pihak publik itu. Oke, baik, selanjutnya tuh bagaimana sih peran ISC dalam mendukung kebutuhan dan adaptasi mahasiswa internasional kelas di FEB? Oke, jadi kalau di ISC sendiri itu kan kami sebenarnya banyak banget program yang memperkenalkan IC. Dan sebenarnya itu secara tidak langsung dari kami merancang eventnya pun teman-teman ISC ini semakin tahu loh, oh ternyata di IC ini ada opportunity ini, ada kegiatan ini. And then juga ya seperti itu sih. Oke, baik. Lalu bagaimana sih struktur organisasi ISC ini, divisi atau posisi apa aja yang ada di dalamnya? Oke, mungkin kalau struktur itu dimulai dari core, itu ada aku sebagai chairwoman, kemudian ada wakil aku, vice chairwoman, kemudian juga ada sekretari 1, 2, finance 1, 2, kemudian baru ada ketua divisi atau sebutnya tuh head of division baru ke staffnya. Berarti ada beberapa kepala untuk Iya, setiap ada divisi setiap ya. divisi itu ada kepalanya. Nah, berapa jumlah anggota aktif ISC saat ini dan bagaimana proses rekrutnya gitu? Oke, kalau sekarang itu ada 34 orang, dan proses rekrutmennya itu kami mengadakan interview buat teman-teman mahasiswa inter semester 3 dengan minimal IPK-nya itu 3. Jadi mereka ikut proses seleksi, kemudian seleksi wawancara, kemudian baru pengumuman. Oke, lalu apa saja sih sumber pengetahuan utama yang digunakan ISC ini dalam menjalankan kegiatannya? Itu misalnya pengalaman anggota kah, arsip acara atau dokumen atau
kalau untuk seperti itu mungkin ya pengalaman dari para staff-staff, karena banyak juga teman-teman yang dari maba tuh udah volunteer mengikuti ISC, kemudian tahun selanjutnya mereka mendaftar jadi staff, mereka udah dapat tuh gambaran untuk event-eventnya seperti apa. Kemudian benar juga ada arsip dari tahun lalu, dokumentasi tahun lalu, kemudian ya seperti proposal itu kan juga ada menjelaskan rangkaian rundown apa segala itu, ya, mungkin termasuk ke arsip dokumen juga lah ya. Baik, lalu selanjutnya ini bagaimana ISC biasanya menciptakan ide atau pengetahuan baru untuk kegiatan atau program gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk ide-ide baru tuh tentu muncul setelah kita melaksanakan satu term. Misal kalau dari aku sendiri sebelumnya sudah pernah menjadi finance di term lalu, sekarang menjadi chairwoman, aku bisa melihat nih, oh ternyata pas term lalu nih ada beberapa kekurangan atau mungkin ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan. Dan dari karena aku melihat ada suatu celah yang bisa ditingkatkan, dari situlah ide-idenya muncul untuk memperbaiki ISC menjadi lebih baik lagi. Oke, misalnya kalau untuk program yang baru kami adakan di term kami itu ada event central tracking. Nah, jadi event central tracking ini sebelumnya di tahun lalu belum ada. Nah, kami melihat kalau di tahun lalu tuh kurang efektif dalam pengumpulan pengarsipan dan buat ngasih ke staff itu kayak nggak langsung ini loh, nggak langsung lengkap. Nah, jadi adanya event central tracking ini supaya teman-teman staff tuh lebih gampang mengakses arsip-arsip dan juga semua preparation yang mereka perlukan untuk event. Gampang akses dalam Iya, tadi lebih efektif gitu buat nyari arsipannya gitu. Lalu apakah ISC memiliki proses brainstorming atau diskusi rutin yang menghasilkan ide atau metode kerja baru? Benar. Jadi kalau untuk proses brainstorming itu tidak hanya dilakukan oleh rakor ISC di rakor kami, tapi saat rapat divisi tiap event itu juga ada proses brainstorming. Ini fungsinya buat nyari ide baru yang lebih fresh, karena kan tentunya tiap tahun kan perlu peningkatan. Nah, jadi ada proses rapat bersama gitu. Oke. Lalu seberapa besar peran pengalaman anggota dalam menciptakan pengetahuan baru? Menurut aku cukup besar, karena kalau udah punya pengalaman, udah tahu kayak pada saat melaksanakan eventnya nih kurangnya di mana, itu tuh menjadi ini loh, prosesnya lebih mudah karena kita udah tahu problemnya. Kalau kita belum tahu problemnya kan susah nih buat mencari solusinya. Nah, jadi kalau udah pernah melewati atau punya pengalaman di suatu event itu sangat populer. Mungkin kalau di scale kan dari 1 sampai 10 menurut aku 8 sih. Oh, 8 ya? Iya, Cukup besar sangat, banget ya? Iya, sangat besar. Oke, lalu apakah ISC ini melakukan evaluasi kegiatan untuk menentukan perbaikan atau inovasi baru? Benar sekali. Jadi itu setiap setelah event kami memang melakukan evaluasi, dan untuk core ISC sendiri kami juga melakukan evaluasi pada saat rapat bersama. Melakukan juga ya evaluasi ya. Jadi setiap baik core ataupun staff itu dievaluasi kinerjanya setiap selesai acara ya. Nah, itu juga ada tuh program dari HRD. Itu ada yang namanya assessment Oke. tiap quarter. Assessment setiap quarter. Oke. Bisa berikan contoh inovasi atau perbaikan kerja atau metode baru yang pernah muncul dari pengalaman anggota? Pengalaman anggota ya, bukan Atau dari core? Oh, itu dari nggak core. apa-apa, ya. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri pengembangannya lebih ke sistem evaluasi. Nah, jadi kalau tahun lalu itu sistem evaluasinya tuh arsipnya kurang efektif karena dicatat sama sekre kan. Nah, tapi kalau tahun ini tiap setelah event tuh staff tuh aku minta buat catat poin-poin penting evaluasi mereka. Nah, kemudian dikirimin ke sekretari, dan nanti jadi ada satu dokumen berisikan kumpulan-kumpulan evaluasi teman-teman staff. Nah, jadi
Jadi bisa dibilang lebih lengkap, kemudian juga lebih gampang aksesnya buat gambaran lah, buat next term. Oke. Nah, bagaimana sih organisasi ini mengubah masalah atau kendala yang muncul menjadi sumber pembelajaran? Oke, mungkin menurut aku ya sih, tiap kesalahan tuh harusnya menjadi sumber pembelajaran ya. Lebih dari bagaimana cara kita menanggapi masalah itu. Kalau dari core sendiri, dari HOD kami itu ya tetap memberikan mereka ruang untuk menghadapi masalah tersebut, tetapi nanti bakal tetap kami arahkan gitu. Nah, kemudian kan juga ada sesi evaluasi itu. Nah, dari evaluasi yang kami arsipkan itulah menjadi bahan pembelajaran kami untuk event-event selanjutnya. Berarti tetap organisasi ini selalu evaluasi terhadap masalah atau kendala ya. Oke. Lalu selanjutnya, jenis pengetahuan apa saja yang didokumentasikan secara formal di ISC ini? Jenis pengetahuan mungkin itu kayak ini ya, MOM ya. Iya. Nah, MOM kami itu ada mencatat misalnya tiap progres divisi di tiap event, progres divisi, kemudian juga perubahan-perubahan, dan juga ada kritik saran sih. Oke. Lalu di mana sih ISC menyimpan dokumen seperti proposal, LPJ, rundown dan SOP dari ISC tersebut? Itu ada di Google Drive. Jadi menggunakan Google Drive untuk mengarsipkan semuanya ya. Oke. Nah, apakah ISC memiliki knowledge repository khusus seperti Google Drive dan bagaimana penggunaannya? Nah, Maksudnya tuh gimana tuh? Kalau Google Drive tadi kan digunakan buat arsip-arsip ya. berarti ini berkaitan dengan sebelumnya Ya, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, Iya. bagaimana sih penggunaan dari Google Drive ISC sendiri ini? Mungkin tiap event itu kan pasti ada muncul file-file baru kan. Bisa kayak dari PR deh, kan muncul tuh poster baru, desain baru. Nah, nanti setelah barang itu tuh udah fix, udah selesai, itu tuh dimasukin ke Google Drive buat referensi tahun term selanjutnya. Setelah selesai berarti dimasukkan ke Drive. Berarti ini setiap event itu berbeda ya file-filenya gitu ya, tetap beda. berbeda, dan setiap term Foldernya juga berbeda ya. Betul. Berarti di dalam term itu ada folder setiap event, dalam setiap divisi juga ada. Oke. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab menjaga dan memperbaharui dokumentasi tersebut? Nah, kalau itu mungkin lebih ke tanggung jawab semuanya sih. Tapi ya misal mostly dari ini koordinator event, kemudian juga ada sekretari kami yang bantu mengelola as-in, misalnya format penamaan folder apa segala itu biasanya dari sekretari kami yang pokoknya. Mengelola penamaan itu ya. Yang memang inilah apa sih memanage file-filenya tuh dari sekretari. Oke. Lalu apakah ada standar format atau sistem tertentu yang digunakan untuk menyimpan dokumen tersebut? Ada, jadi ada standar penamaan folder, warna juga ada. Oke, bisa disebutkan gimana penamaan folder atau warna itu, Kak? Misalnya ini deh, kalau tiap term itu kami pakai tahunnya. Jadi kayak misal ISC 2024-2025 itu term lalu. Kalau term aku itu namanya ISC 2025-2026. Nah, kemudian kalau diklik dibuka itu bakal ada tuh tiap-tiap divisi. Divisinya kan ada IO, PR, HRD, Mobility, sama FR. Nah, dari 5 folder itu pun juga pewarnaan warna itu yang digunakan beda-beda supaya lebih tertata dan lebih identik gitu loh. Oh, warna ini nih nge-represent divisi ini. Misal kalau FR itu warna yang merepresentnya itu warna oranye. Orange ya. Ya, misalnya seperti itu. Oke. Nah, lalu
bagaimana sih proses berbagi pengetahuan antar anggota ISC ini biasa dilakukan, ataukah dari rapat, briefing, mentoring, diskusi informal, grup WA dan lain-lain? Dari mana itu Kak? Oke, tentu dari rapat yang utama, kemudian dari komunikasi di grup chat. Nah, mungkin kalau kami itu tidak ada sesi mentoring yang benar-benar formal sih, tapi tetap ada HOD yang berfungsi sebagai istilahnya mentor lah buat anak-anak staff yang terus mengarahkan mereka seperti itu. Oke. Nah, apakah anggota baru mendapatkan pendampingan atau pelatihan awal untuk memahami tugas dari mereka dari setiap event tersebut Kak biasanya? Oke, mungkin tidak ada yang pelatihan formal ya, tapi saat sebelum melaksanakan event tuh pasti bakal ada rapat divisi ISC-nya dulu. Misal kalau IO mau ngadain WF nih, mereka radif dulu, radif IO. Nah, di situ tuh bakal di brief kerjaan mereka ngapain aja. Selalu di brief ya Kak? Selalu di brief. Buat persiapan, buat gambaran mereka juga supaya mereka tahu apa yang bakal dikerjakan. Oke, lalu seberapa efektif rapat atau briefing dalam menyebarkan informasi penting? Seberapa efektif rapat atau briefing yang dilakukan dalam menyebarkan informasi penting? Oke, kalau mungkin masalah efektif, menurut aku sudah cukup efektif karena ya itu sebenarnya depends sih. Kalau semakin besar eventnya kan ya semakin banyak yang perlu di-brief. Tapi kalau untuk saat ini, misal kalau untuk event internal sejam tuh udah cukup buat mereka mendapatkan briefing dari HOD-nya. 1 jam bisa, sudah cukup ya? Iya, kurang dari 1 jam sebenarnya bisa. Lalu bagaimana proses transfer pengetahuan yang dilakukan saat pergantian kepengurusan? Transisinya gitu loh. Transisi. Nah, jadi kalau untuk transisi tersendiri itu ada kalau pergantian term, kalau aku kemarin itu transisinya mostly kita ini sih belajar dari, misal kalau aku chair, aku belajar dari chairman sebelumnya, jadi kayak diberitahu tugas-tugasnya apa saja, kemudian untuk misal kayak detail-detail ya, kalau misal bingung tuh bisa pergi ke sini. Sama halnya mungkin dengan Sekre Finance. Nah, kalau Sekre Finance itu mereka juga disediakan buklet. Ya, buklet itu lengkap untuk job desk mereka apa saja, kemudian aturan-aturannya apa saja. Berarti proses transfer atau transisi yang dilakukan pergantian pengurusan ini biasanya dilakukan bersama ya, Iya, ketemu bersama. gitu, rapat gitu ya? Iya. Rapat santai lah. Rapat santai, oke siap. Lalu platform komunikasi apa yang paling sering digunakan untuk berbagi informasi secara cepat gitu? WhatsApp group chat ya. WhatsApp ya. Oke, lalu pengetahuan apa sih yang sulit dijelaskan secara tertulis dan lebih mudah dipahami melalui pengalaman langsung? Jadi itu berarti kayak Yang nggak bisa didukung itu, yang nggak bisa itu berarti disimpan arsip gitu. arsip itu berarti ini sense of awareness terhadap kepekaan staf-staf dalam mengambil keputusan yang harus cepat. Misalnya kemarin itu kami mengadakan event, kemudian udah lewat durasi banyak nih, sudah tidak possible untuk melakukan sesi ice breaking. Jadi pada saat itu tuh staff-staff tuh masih yang ragu apakah ice breaking ini tetap dilaksanakan atau mementingkan durasi. Nah, seharusnya kan udah pentingin durasi nih, ice breaking tuh masih bisa dipotong. Iya. Tapi mereka tuh masih ragu. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak bisa didokumentasikan, harus mereka terjun langsung untuk belajar. Berarti itu kembali lagi ke tiap-tiap diri sendiri ya, masing-masing orang ya. Kepekaan mereka. Kepekaan terhadap ya. Oke. Lalu keterampilan apa yang biasanya dipelajari anggota melalui intuisi atau situasi lapangan? Nah, boleh jelaskan nih Kak? Oke, sebentar ya, mungkin boleh diulang sekali lagi Oke, pertanyaannya. keterampilan apa yang biasanya dipelajari anggota melalui intuisi dan situasi lapangan yang depend on lapangan lah, anticipation lah. Berarti kurang lebih sama deh dengan jawaban aku yang tadi. Yang tadi ya. Jadi tuh
mungkin aku pakai contoh aja ya. Contoh, Misal kayak boleh. PJ-Mic. Oke. PJ-Mic ini kan kadang ada nih momen-momennya kita nggak expect tiba-tiba mic-nya mati, mic-nya rusak. Nah jadi staff tuh kalau udah turun event dia baru dapat intuisinya, oh kalau misalnya rusak dia harus kemana. Nah kan misal kalau di Ratek tuh kan hal-hal seperti ini tidak dirincikan di rapat Betul. teknis. Nah, jadi mungkin menurut aku ya kalau mereka terjun langsung dan ngerasakan ini loh, dapat problemnya, mereka baru mikir gitu, oh cari solusinya harus bagaimana. Oke. Nah, bagaimana sih tacit knowledge seperti ini biasanya ditransfer kayak apa ya? Tacit knowledge nih yang nggak bisa Misalnya kayak tadi lah ya. ya. Mungkin itu lebih ke di brief ulang atau enggak mereka langsung nanya kepada HOD-nya sih. Misal kayak hal-hal seperti itu, hal-hal yang mereka tidak expect terjadi. Tetapi kalau HOD itu kan udah pernah menjalankan event ini, udah tahu seluk-beluknya. Jadi mungkin intuisi praktik lapangan ya? praktik lapangan. Nah, mungkin intuisi mereka tuh langsung ke HOD-nya untuk mendapatkan saran gitu. Kira-kira bagusnya bagaimana nih? Samperin mentornya seniornya Iya, lah. seniornya lah. Oke. Lalu apakah pernah terjadi perbedaan pemahaman antara anggota lama dan baru terkait pengetahuan yang sifatnya tacit? Mungkin ini lebih kepada kayak Yang antara ini ya, yang apa ya? core membuktikan kondisi ya gitu. tacit knowledge ini. Antara core dengan staff yang ini. Tentu pasti ada perbedaan pendapat. Misalnya kayak Nah, ada anggota yang return gitu, dengan anggota baru. paham. Jadi wajar ya kalau misalnya ada perbedaan pendapat karena dari dua sisi pandang yang beda, yang satu belum pernah melaksanakan acara, yang satu udah. Tetapi menurut aku tetap selalu ada jalan tengahnya sih dari diskusi mereka itu. Karena di situ posisinya ya mereka sama-sama belajar lagi. Berarti itu penengahnya itu dari HOD-nya. Dari HOD-nya. HOD langsung dari HOD-nya core bisa. langsung ya. Atau mungkin dari staff lain juga bisa, karena mereka tuh kan proses berdiskusi. Misal kalau dari staff lama dia memberikan pros cons-nya gimana. Iya. Ya, kemudian dari staff baru misalnya kayak mereka ingin memunculkan ide baru. Nah itu kan ada diskusi juga Iya. dengan semuanya seperti itu. Ada value enggak nih dari hal tersebut? Oh, tentu ada. Oke. Lalu hambatan apa yang sering muncul dalam proses berbagi pengetahuan di ISC ini? Hambatan. Kalau untuk menurut aku sharing sharing knowledge gitu sebenarnya sering, cuman hambatannya mungkin saat direalisasikan. Misalnya dari HOD-nya udah bilang kalau misalnya terjadi ini, kamu harus melakukan ini. Tetapi kalau kadang staff-staff yang masih baru belajar tuh ya kalau dihadapi masalah yang tiba-tiba dia bisa ngeblank, bisa bingung. Jadi lebih ke saat realisasinya sih kadang tidak benar-benar dilakukan walaupun udah di briefing gitu. Kadang nggak sesuai lah dengan apa yang di briefing, kemudian itu segala macam. Dan hambatan apa yang muncul dalam proses penyimpanan atau dokumentasi pengetahuan? Kalau untuk dokumentasi pengetahuan, mungkin kalau di term aku insya Allah tidak ada hambatan yang seperti apa, karena kami juga udah menyiapkan tadi event central tracking tuh. Nah jadi semua arsip dokumen itu terintegrate di dalam satu link spreadsheet. Tapi mungkin dalam term lalu Iya, apakah ada hambatan dalam iya, itu Kak? bisa. Jadi kalau misalnya tahun lalu tuh hambatannya karena linknya tuh di provide dari staff tahun lalu. Jadi kadang tuh ada beberapa dari mereka yang udah menghapus drive. Nah jadi arsipnya juga ikutan hilang. Ikutan hilang ya. Jadi staff yang tahun kemarin, yang tahun ini ini tidak bisa nge-track. kesusahan ya. Kesusahan mencari link arsipnya itu. Ini mungkin 3 terakhir pertanyaannya nih Kak. Siap. Menurut Kakak ini sebagai chairwoman, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan untuk membuat knowledge sharing lebih efektif?
dalam ISC dan term kakak ini? Kalau menurut aku itu lebih ke ini sih, membuat situasi komunikasi yang nyaman, yang open. Jadi knowledge sharing ini tidak melulu harus saat rapat. Kalau saat hangout, kadang tuh kan kalau hangout tuh apa ya, mungkin vibes-nya lebih santai. Nah itu tuh ada juga proses terjadinya knowledge sharing. Kalau aku kemarin deh habis event kami makan-makan bareng. Nah staff-staff aku tuh udah nanyain kira-kira event selanjutnya nih apa sih yang harus dia persiapkan, apa sih yang harus diantisipasi, karena vibes-nya kita lagi ngumpul, lagi hangout santai. Itu tuh jadi lebih apa ya? Ya, tidak ada tekanan, lebih gampang mereka untuk nanya-nanya, dan aku pun juga open banget buat ngejawab hal seperti itu karena menunjukkan antusias mereka juga. Tapi menurut kakak boundaries dalam atasan dan staff itu penting nggak sih? Menurut aku penting, tetapi itu saat on duty aja. Artinya ada situasi di mana kalau kita lagi rapat kita serius. Aku sebagai chairwoman aku ya sewajarnya menjadi chairwoman lah, dan sebaliknya juga kalau mereka staff ya mereka sewajarnya menjadi staff. Berarti tidak ada boundaries pada saat setelah selesai event atau segala macam. Kalau setelah event, kalau misalnya di luar dari kerjaan dari luar kerjaan, tentu kita tetap jadi teman kayak biasa, sepantaran gitu tetap. Teman lah gitu ya. Oke. Lalu sistem atau alat tambahan apa yang sebaiknya diterapkan untuk memperbaiki penyimpanan dan akses pengetahuan mungkin untuk term sekarang atau Oke, mungkin nanti semakin lama nih kan makin banyak nih arti dari term A, term aku, term ke depan. Mungkin kalau dari aku siapin device hard disk kayak SSD yang bisa diturunkan sih. Karena kalau untuk dari drive sendiri itu kan dia mungkin kalau untuk long term not sure ya, karena kan perlu berlangganan terus. Mungkin kalau ada SSD atau hard disk yang cukup besar ya, ya. bisa cukup besar mungkin bisa. Karena G drive itu tidak selamanya bisa Iya, digunakan. iya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir sih Kak dari kita ini. Apa satu rekomendasi paling penting agar transfer pengetahuan saat pergantian kepengurusan bisa berjalan lebih baik? Mungkin kalau dari aku dibuat lebih terstruktur. Karena kalau kemarin aku transisi itu beneran yang kayak kita ngomong langsung. Jadinya tidak teratur gitu. Sedangkan kalau misalnya mungkin disediakan PPT ataupun ya memang dibuat sesi ini menjelaskan ini, sesi ini menjelaskan ini, itu tuh bakal lebih terarah obrolannya seperti apa. Mungkin antar setiap orang yang menggantikan posisi Iya, tersebut. benar. Oke. Nah, mungkin itu aja sih Kak pertanyaan-pertanyaan dari kami, dan senang bisa ini ngomong langsung sama Kakak, dan terima kasih. Terima kasih ya Kak. Oke, thank you guys.